Yakub merampas berkat Esau dengan tipu daya. Ishak sudah tua dan matanya rabun, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Ia memanggil Esau anak sulungnya dan berkata kepadanya, "Anakku," jawab Esau. "Ya ayah," berkatalah Ishak. "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu hari kematianku. Sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kusukai. Sesudah itu, bawalah kepadaku supaya aku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku meninggal." Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawa pulang, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Aku sudah mendengar ayahmu berkata kepada Esau saudaramu, 'Bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak untuk kumakan. Aku akan memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku meninggal.' Sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba, ambillah bagiku dari sana 2 anak kambing yang baik. Aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang disukainya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar ia memberkati engkau sebelum ia meninggal." Tetapi kata Yakub kepada Ribka, ibunya, "Engkau tahu, Esau saudaraku adalah seorang yang berbulu lebat, sedangkan aku kulitku licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, lalu disangkanya aku sedang mempermainkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Namun, ibunya berkata kepadanya, "Biarlah kutukmu itu, anakku, jatuh atas diriku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambillah bagiku kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu, ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang disukai ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian terbaik milik Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, dan mengenakannya kepada Yakub anak bungsunya. Kulit anak kambing itu dibalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin. Lalu ia menyerahkan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya ke tangan Yakub anaknya. Yakub pun masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Ayah," sahut ayahnya. "Ya, siapakah engkau anakku?" Yakub berkata kepada ayahnya, "Akulah Esau anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang engkau katakan kepadaku. Mari duduk dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar engkau memberkati aku." Kata Ishak kepada anaknya, "Secepat ini engkau mendapatkannya, anakku?" Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku berhasil." Lalu Ishak berkata kepada Yakub, "Mari mendekatlah, supaya aku dapat meraba engkau, anakku. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Yakub datang mendekati Ishak ayahnya yang merabanya dan berkata, "Suaranya suara Yakub, tetapi tangannya tangan Esau." Ishak tidak mengenali dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau saudaranya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia bertanya lagi, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu Ishak berkata, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, aku akan makan daging buruan anakku, agar aku memberkati engkau." Ia mendekatkannya kepada ayahnya, lalu ayahnya makan. Ia juga membawa anggur kepadanya, lalu ayahnya minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah lebih dekat lagi dan ciumlah aku, anakku." Yakub datang lebih dekat dan mencium ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, ia memberkatinya. Katanya, "Sesungguhnya
Bau anakku adalah seperti bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah gemuk di bumi serta kelimpahan gandum dan anggur. Bangsa-bangsa akan menghamba kepadamu, suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau saudaranya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan lezat, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Ayah, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sahutnya, "Akulah anakmu Esau, anak sulungmu." Ishak sangat terkejut dan berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang. Aku telah memberkati dia dan dia akan tetap sebagai orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku juga, ayahku." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan merampas berkat yang diperuntukkan bagimu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkatku itu." Katanya lagi, "Apakah engkau tidak menyimpan berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, "Sesungguhnya aku telah menjadikan dia tuan atasmu, dan semua saudaranya telah kuberikan kepadanya sebagai hamba. Dan aku telah membekali dia dengan gandum dan anggur. Lalu bagimu, apa yang dapat kuperbuat lagi, anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ayah? Berkatilah aku ini juga, ayah." Esau pun menangis dengan suara keras. Jawab Ishak ayahnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun yang dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Namun akan terjadi kelak, apabila engkau berjuang keras, engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Yakub lari dari Esau atas anjuran Ribka. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepada Yakub. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari perkabungan bagi ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh." Ketika perkataan Esau anak sulungnya itu diberitahukannya kepada Ribka, ia menyuruh orang memanggil Yakub, anak bungsunya. Lalu katanya kepada Yakub, "Esau saudaramu bermaksud membalas dendam dengan membunuhmu. Sekarang anakku, dengarkan perkataanku ini. Bersiaplah dan larilah ke Haran kepada Laban saudaraku. Tinggallah bersamanya selama beberapa waktu sampai kegeraman saudaramu itu mereda dan kemarahan saudaramu itu surut darimu, dan ia lupa akan apa yang telah engkau lakukan kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemputmu dari sana. Mengapa aku harus kehilangan kamu berdua pada hari yang sama?" Lalu Ribka berkata kepada Ishak, "Aku merasa jemu dengan hidupku karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, seperti perempuan Het itu, apa gunanya lagi aku hidup?" Kemudian Ishak memanggil Yakub dan memberkati dia serta berpesan kepadanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari sana seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu.
Kiranya Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi kumpulan bangsa-bangsa. Kiranya Ia memberikan kepadamu berkat Abraham, kepadamu dan keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kudiami sebagai pendatang, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu Yakub berangkat ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari sana. Pada waktu Ishak memberkati Yakub, ia berpesan kepadanya, "Jangan ambil istri dari antara perempuan Kanaan." Yakub pun mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Melihat hal itu, Esau menyadari bahwa perempuan Kanaan tidak baik dalam pandangan Ishak ayahnya. Sebab itu, ia pergi kepada Ismail dan memperistri Mahalat, selain kedua istri yang dimilikinya. Mahalat adalah anak Ismail bin Abraham, adik perempuan Nebayot. Mimpi Yakub di Betel. Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia kemudian bermimpi, tampaklah sebuah tangga didirikan di bumi yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah naik turun di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham kakekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan menyebar ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Yakub bangun dari tidurnya lalu berkata, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Inilah pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya sebagai tugu, lalu menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, sedangkan dahulu nama kota itu Luz. Lalu Yakub bernazar, "Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Yakub memperistri Lea dan Rahel. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri orang-orang timur. Ketika ia memandang ke sekelilingnya, tampaklah sebuah sumur di padang dan 3 kawanan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kawanan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar. Apabila semua kawanan kambing domba itu dikumpulkan ke sana, gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian batu itu dikembalikan ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu?" Jawab mereka, "Kami dari Haran."
Katanya lagi kepada mereka, "Apakah kamu mengenal Laban, cucu Nahor?" Jawab mereka, "Ya, kami kenal." Ia bertanya pula kepada mereka, "Apakah dia baik-baik saja?" Jawab mereka, "Ya, baik-baik. Lihat, itu Rahel anaknya perempuan datang dengan kambing dombanya." Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama semua kawanan itu belum terkumpul. Setelah itu, barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur, dan memberi minum kambing domba Laban saudara ibunya. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub memberitahukan kepada Rahel bahwa ia kerabat ayah Rahel dan anak Ribka. Rahel pun berlari menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia. Ia mendekap dan mencium Yakub, lalu membawanya ke rumahnya. Kemudian Yakub menceritakan segala yang dialaminya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau darah dagingku." Yakub pun tinggal dengan dia selama sebulan. Kemudian Laban berkata kepada Yakub, "Hanya karena engkau adalah kerabatku, patutkah engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Beritahukanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea bermata lembut, tetapi Rahel elok sosoknya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu selama 7 tahun untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Saud Laban, "Lebih baik dia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Tinggallah padaku." Lalu Yakub bekerja selama 7 tahun untuk mendapat Rahel. Namun masa 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu Yakub berkata kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku menghampiri dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam, Laban mengambil Lea anaknya, lalu membawanya kepada Yakub. Yakub pun menghampiri dia. Laban juga memberikan Silpa, hambanya perempuan, kepada Lea, anaknya, sebagai hamba. Pada waktu pagi, ternyata perempuan itu Lea. Lalu Yakub berkata kepada Laban, "Apa yang kau perbuat terhadap aku? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Di tempat kami ini tidak biasanya orang berbuat demikian, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja padaku 7 tahun lagi." Yakub pun berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya menjadi istrinya. Laban juga memberikan Bilha hambanya perempuan kepada Rahel anaknya sebagai hamba. Yakub juga menghampiri Rahel, bahkan ia lebih mencintai Rahel daripada Lea. Ia pun bekerja pada Laban selama 7 tahun lagi. Anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, ia membuka rahimnya, sedangkan Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Ruben, sebab katanya,
Sesungguhnya Tuhan telah melihat kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Katanya, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu ia memberikan lagi anak ini kepadaku. Ia lalu menamai anak itu Simeon. Ia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih terpaut padaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Ia mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Ia pun berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika Rahel melihat bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, ia cemburu pada kakaknya. Lalu ia berkata kepada Yakub, berikan aku anak, kalau tidak aku akan mati. Bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, apakah aku ini Allah yang menghalangi engkau memperoleh buah rahim? Kata Rahel, ini Bilha budakku, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya melalui dia aku pun mempunyai keturunan. Lalu ia memberikan Bilha hambanya itu kepada Yakub sebagai istri, dan Yakub menghampiri hamba itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah menegakkan keadilan bagiku, dan telah mendengar permohonanku serta memberikan kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Bilha, hamba Rahel mengandung lagi, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Kata Rahel, dengan sangat dahsyat aku telah bergulat dengan kakakku, dan aku yang menang. Ia lalu menamai anak itu Naftali. Ketika Lea melihat bahwa ia tidak melahirkan lagi, ia mengambil Silpa, hambanya perempuan, dan memberikannya kepada Yakub sebagai istrinya. Lalu Silpa, hamba Lea itu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, keberuntungan tiba. Ia lalu menamai anak itu Gad. Kemudian Silpa, hamba Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Kata Lea, aku bahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Ia lalu menamai anak itu Asyir. Pada musim menuai gandum, Ruben pergi berjalan-jalan dan mendapat buah dudaim di padang. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang engkau mau mengambil juga buah dudaim anakku? Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Pada waktu petang, ketika Yakub datang dari padang, Lea pergi menemuinya dan berkata, engkau harus menghampiriku malam ini, sebab memang engkau telah kubayar dengan buah dudaim anakku. Sebab itu, Yakub tidur dengan Lea malam itu. Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi hambaku perempuan kepada suamiku. Ia lalu menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung lagi dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Ia lalu menamai anak itu Sebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Allah ingat akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka rahimnya. Rahel pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapus aibku. Ia menamai anak itu Yusuf dan berkata, kiranya Tuhan menambah lagi seorang anak laki-laki bagiku.